Halo semua, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini aku bersama teman-teman dari kelompok 5 mau membawakan podcast yang berjudul Ada Apa Dengan Sulawesi. Di dalam isinya, kami mengkolaborasikan 3 mata pelajaran. Ada IPA, Informatika, dan Agama. Sebelum kita lanjut buat lihat isinya, ayo kita kenalan dulu sama anggota kelompok 5 yang udah buat podcast ini. Hai, namaku Kinaryasa Parahita Maeswari, biasa dipanggil Yai. Aku dari kelas 7A nomor absen 19. Hai, aku Francisca Trisha-Farah, kelas 7A nomor absen 11. Hai, nama saya Novendario Abinaya, kelas 7A, nomor absen 27. Hai, aku Patricia Talia Avariela dari kelas 7A nomor absen 28. Nah, itu tadi perkenalan anggota dari kelompok kami. Langsung aja kita menuju isinya. Bentar dulu. Kita mau minta tolong untuk klik tombol like, subscribe, sama share juga ya, biar teman-teman kalian juga bisa mendapatkan informasi dari video kita. Terima kasih. Di awal bulan Januari, lebih tepatnya 15 Januari, bencana gempa bumi menghantui tanah Indonesia. Terjadi bencana gempa bumi di Sulawesi Barat. Gempa ini berkekuatan 6,2 magnitudo. Untungnya, gempa ini tidak berpotensi tsunami. Gempa ini mengakibatkan sejumlah bangunan di Kabupaten Majene dan Mamuju rusak parah. Sejumlah fasilitas umum seperti hotel, masjid, dan rumah sakit hampir rata dengan tanah. Korban yang tewas ada 150 jiwa. Luka-luka sedang atau berat ada 666 jiwa dan lainnya 2.703 luka ringan. Gempa bumi sendiri diartikan sebagai getaran yang merambat melalui material bumi. Ini disebabkan energi dari pergerakan lempeng yang ada di dalam bumi. Semakin besar energinya, maka getarannya semakin terasa. Gempa bumi melepaskan gelombang seismik yang merambat sepanjang permukaan bumi. Jadi, di tiap permukaan bumi yang kita pijak, terdapat gelombang seismik. Ketika gempa terjadi di dasar laut, maka gerakan antara lempeng tersebut akan mendorong air laut untuk naik ke permukaan dan menimbulkan gelombang yang sangat besar. Inilah yang disebut dengan tsunami. Karena adanya musibah tersebut, banyak menimbulkan kerugian dan masalah-masalah lainnya. Lalu, bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut? Kita bisa membantu dengan melakukan penggalangan dana yang bertujuan membantu meringankan beban atau berbagi kebaikan pada seseorang. Dalam melakukan penggalangan dana ini, kita bisa mengirimkan sembako, pakaian, dan lain-lainnya. Atau yang paling penting, mendoakan korban. Kita bisa juga memberi bantuan transportasi, bantuan modal, serta bantuan kesehatan. Selain itu, kita bisa memberi pengetahuan seperti hal-hal yang harus dilakukan saat terkena bencana gempa bumi atau bencana-bencana lainnya. Contohnya adalah berlari dan mencari tempat yang aman. Dan jika sempat, bawa barang yang sangat penting saja. Dengan kita membantu saudara-saudara kita di Sulawesi Barat adalah bentuk cinta kasih atau perhatian kita terhadap sekitar. Kita membantu mereka agar lebih ringan dalam menjalani hari-harinya. Contoh bantuan yang bisa diberi adalah pakaian yang masih layak, snack, dan beberapa minuman. Dalam membantu korban bencana alam, sebaiknya kita melakukan dengan ikhlas tanpa membeda-bedakan. Hal ini harus dilakukan supaya terciptanya kerukunan antar sesama. Kerukunan juga dapat menimbulkan teladan bagi mereka agar selalu peduli terhadap sesama. Seperti yang diajarkan Yesus, membantu sesama adalah suatu bukti cinta kasih kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Dan dengan adanya kerukunan, maka kita bisa membantu sesama manusia tanpa harus membeda-bedakan. Dengan cerita yang udah diceritain sama ketiga temanku tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa gempa bumi yang menimpa saudara kita di Sulawesi Barat cukup memprihatinkan dan bukan hal yang sepele. Maka dari itu, kita coba membantu dengan melakukan penggalangan dana, contohnya memberikan sembako, baju layak pakai, atau uang untuk membantu korban. Dengan membantu sesama tanpa membeda-bedakan, kita sudah melakukan bentuk cinta kasih
atau peduli dengan terhadap sekitar. Sekian podcast dari kami. Terima kasih atas perhatiannya, udah mau nyimak dari awal sampai akhir. Semoga podcast kami bermanfaat untuk kalian ya.